Ya, gubernur dan wali kota di berbagai wilayah di Amerika mendeklarasikan state of emergency atau keadaan darurat mengikuti kerusuhan yang terjadi saat protes atas kematian George Floyd. Floyd meninggal karena kehabisan nafas saat lehernya ditekan oleh lutut seorang polisi karena dituduh atas sebuah kejahatan yang belum terbukti. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Amerika Serikat, kita saat ini bergabung dengan rekan dari VOA, Virginia Gunawan. Selamat pagi waktu Washington dan selamat sore waktu Jakarta, Virginia. Selamat pagi waktu Washington. Ya, apa kabar? Baik. Ya, Virgi, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Indonesia Petang. Kita tahu bahwa kondisi di Amerika Serikat sendiri saat ini bisa dikatakan kurang kondusif dan kabarnya ini meluas kerusuhan ke berbagai wilayah bahkan dari Atlanta hingga ke Detroit. Bisa dikonfirmasi soal ini, Virginia? Ya, Juno dan pemirsa Indonesia Petang, saat ini memang sekarang di Amerika Serikat sekarang pukul 6 pagi, jadi jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah lokal dari kota maupun Oke. negara bagian itu sudah berakhir ya. Namun kalau tadi Juno sempat menyampaikan bahwa ada 30 negara, 30 kota yang Betul? mengadakan protes, setidaknya ada 48 sebenarnya. Oh, 48 lebih kota dari yang itu. melakukan Oke. protes. Mhm, Ya, mhm. jadi akhir pekan ini, hari Sabtu ini Mhm. adalah protes yang paling banyak di Amerika Serikat Baik. untuk menuntut keadilan bagi George Floyd yang meninggal akibat Mhm, mengaktifkan mhm. Garda Nasional sebanyak 13.200 personel untuk Oke. mengatasi situasi ini. Selain itu juga dia sempat diberikan tawaran untuk menurunkan personel anggota militer, Mhm, namun tawaran ini ditolak. Nah, jam malam yang tadi sempat saya sebutkan memang mhm. juga dilakukan ke beberapa kota dan negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Oke. Kota-kota besar seperti Los Angeles, Mhm. Portland, Columbus, dan Denver itu melakukan jam malam dari mulai jam 8 malam Oke. hingga jam 5.30 sampai 6 pagi. Nah, Baik. selama jam malam ini memang beberapa kota yang menetapkan jam malam, aparat keamanannya mempunyai hak atau mempunyai wewenang untuk menangkap bagi mereka yang melanggar jam malam. Sedikitnya sekarang ada 14 gubernur dari 14 negara bagian Mhm, mhm. yang sudah siap dan sudah mengaktifkan Garda Nasional jika memang dibutuhkan untuk menghadapi situasi ini. Kalau kita lihat pola demonstrasinya memang awalnya di siang hari itu cenderung lebih tenang, damai, lalu mereka Baik. menyuarakan pendapat mereka dan ingin keadilan terhadap George Floyd. Mhm. Namun seiring berjalannya waktu lalu masuk ke malam hari, Oke. mulai terlihat ada kericuhan di dalam masa demonstran. Baik. Masih belum diketahui siapa yang menjadi pericuh atau siapa yang membuat rusuh keadaan di Oke. saat itu. Namun pejabat negara bagian di Minnesota dan Washington mereka sekarang melakukan investigasi Mhm. terhadap kira-kira siapa saja oknum yang kira-kira menunggang bagaimana mereka menghadapi pandemi Baik, COVID-19. Virginia. Mhm. Ya. Kalau maaf saya potong, kalau bicara sendiri kondisi di Washington tempat Anda berada saat ini, kalau di beberapa state memang tadi kondisinya cukup buruk seperti itu, banyak sekali pembakaran dan aksi demonstran, let's say anarkis seperti itu. Nah, kalau di Washington dari pantauan mata Anda sendiri yang Anda rasakan, apakah ini juga kondisinya sama? Karena berita sebelumnya sebelum kita dialog juga menyebutkan bahwa Gedung Putih juga sempat dikepung para demonstran seperti itu. Ratusan Mhm. demonstran turun ke jalan-jalan di Washington DC sebenarnya dari kemarin sudah Oke. ada protes atau demonstrasi yang dilakukan. Kami memantau ada beberapa titik-titik yang memang jadi pusat konsentrasi demonstran itu, terutama di pusat yang biasanya ramai pengunjung, lalu juga di daerah sekitaran Mhm. Gedung Putih. Beberapa demonstrasi yang dilakukan sama polanya di siang hari lebih berjalan secara damai, Baik. namun seiring dengan perjalanan waktu semakin malam semakin rusuh. Mhm. Beberapa demonstran sempat berseteru, bersih tegang dengan pas pampres atau Secret Service Baik. karena mereka sempat berusaha untuk melompat atau melewati pagar. Kalau bicara respon Presiden Trump, kita tahu juga, saya membaca sebelum dialog ini bahwa beliau sempat menyebutkan bahwa ya banyak kata-kata yang agak kontroversial seperti menyebutkan bahwa
he's not fully American dan juga istrinya adalah imigran. Tanggapan warga Amerika Serikat sendiri dengan policy atau kebijakan yang Trump ambil dan statementnya berkaitan dengan Floyd ini, apa yang sebenarnya masyarakat Amerika rasakan? Sampai saat ini Presiden Donald Trump belum memberikan pernyataan resmi ya, terutama terkait kerusuhan ini dan bagaimana kerusuhan ini sangat berkaitan dengan ketidakadilan rasial di Amerika Serikat. Namun beberapa saat sebelumnya memang Presiden Trump sempat memberikan apresiasi kepada aparat keamanan, juga pejabat pemerintah daerah atas bagaimana cara mereka menghadapi situasi saat ini. Namun yang ditunggu-tunggu oleh banyak warga adalah bagaimana mengadres atau memberikan tanggapannya kepada warganya, terutama di saat yang sangat pelik ini juga. Cukup ironis bahwa negara superpower seperti Amerika dengan demokrasinya yang diagukan di seluruh dunia, ternyata rasisme tadi sudah mendarah daging dan masih menjadi permasalahan yang berulang-ulang seperti itu, Virginia. Benar. Ya, nah kalau bicara juga terkait kasus ini, perkembangannya seperti apa? Benarkah bahwa Derek Chauvin, polisi pelaku abuse power ini sudah dipecat dan tindakan seperti apa yang sudah diambil langkah hukum seperti itu? Derek Chauvin saat ini sudah didakwa. Ya, terkait WNI, kita bicara bagaimana perlindungan WNI di sana. Adakah himbauan atau koordinasi seperti apa untuk keamanan warga negara Indonesia sendiri untuk saat ini? KBRI bersama dengan KJRI di beberapa wilayah sudah memberikan himbauan lewat sosial media, juga lewat kepala persatuan atau anggota-anggota yang ada untuk komunitas Indonesia di Amerika Serikat. Mereka menyampaikan himbauan untuk tetap di rumah saja, bagi warga yang tidak berkebutuhan atau tidak ada keharusan untuk keluar rumah, dan terus memantau berita yang ada untuk memastikan otoritas setempat memberikan kebijakan seperti apa. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jam malam setiap daerah itu berbeda, lalu langkah-langkah yang diambil oleh otoritas setempat setiap negara bagian itu berbeda. Jadi memang setiap negara bagian, setiap warga Indonesia yang ada di Amerika harus banyak-banyak selalu mencari informasi tambahan dari otoritas setempat. Oke, menarik tadi di awal Virginia juga menyebutkan bahwa kondisi ini juga berdampak terhadap penanganan COVID di Amerika. Nah, kalau bicara penanganan COVID sendiri, tentunya dengan adanya unjuk rasa massal dan pembakaran anarkisme seperti ini, apakah memang berpengaruh dan ada protokol seperti apa terkait ini? Kalau misalnya berbicara soal protokol, kayaknya karena sudah ricuh dan rusuh, kita tidak bisa memberikan instruksi spesifik ya bagaimana menjalankan demo sembari ada COVID. Namun itu juga yang salah satu penekanan dari beberapa kepala atau gubernur dari setiap negara bagian adalah untuk stay at home, karena usaha mereka adalah untuk tidak, satu, menyebarkan COVID, yang kedua untuk memberikan message atau pesan yang oknumnya, sehingga ini akan membuat county atau daerah Los Angeles melihat kasus positif COVID-19 terbanyak sepanjang sejarah mereka. Jadi ketika ada demonstrasi, lalu setelah itu besok diuji COVID-19, ternyata lebih banyak orang yang terkena positif COVID-19. Jadi ini benar-benar menjadi satu perhatian, terutama bagaimana caranya untuk berdemonstrasi saat ada pandemi COVID-19. Baik, Virginia, satu mungkin pertanyaan terakhir masih terkait, kita tahu ada tagar Black Lives Matter, All Lives Matter yang juga trending di sosial media. Kita tahu rasisme memang ya tidak bisa menutup mata di segala penjuru dunia. It has been, like forever, bukan something new. Nah, kalau bicara komunitas Asia sendiri di sana, kita sebagai Indonesia, Anda melihat bagaimana sikap dari komunitas Asian American di sana terkait masalah ini? Saat ini saya belum melihat ada, terutama di sosial media, karena kita melihat tagar itu sangat aktif di sosial media. Namun untuk reaksi dari warga dengan latar belakang Asia, kelihatannya memang mereka punya pendapat sendiri, namun itu menjadi sebuah pendapat general. Black Lives Matter adalah sebuah movement yang sudah bergerak jauh sebelum adanya
sosial media. Namun sekarang teramplifikasi oleh adanya sosial media. Dan kalau misalnya kita lihat warga keturunan manapun, baik Asia maupun Hispanik, mereka juga turun ke jalan, mereka juga menyuarakan hal yang sama, dan mereka juga menuntut kesetaraan sosial terutama, dan bagaimana caranya aparat pemerintahan, aparat keamanan menghadapi kasus-kasus yang cenderung bisa menjadi kontroversi, terutama dalam koridor rasial. Itu yang membuat banyak orang yang ikut turun ke jalan, karena kemarahan ini bukan hanya kemarahan dari kelompok warga Amerika keturunan Afrika saja, tapi juga ada ketakutan oleh kelompok ras-ras lain jika seandainya nanti isu rasial ini meluas dan menjadi sebuah menyasar ke komunitas mereka. Oke, baik Virginia. Ini pelajaran luar biasa untuk semuanya, tidak hanya Amerika, bahwa kita memang fokus sekarang sedang berperang melawan COVID. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bahwa harus hidup berdampingan, no matter your complexion, your origin, agama, semuanya kita semua sama ya Virginia ya. Benar. Ya, terima kasih Virginia atas waktu Anda dan selamat bertugas kembali. Stay safe.